Perkenalkan, nama saya Anindita Widyaningrum dari kelas Hukum 01 dengan nomor MPM 20010. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Apa sih ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan itu? Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan membahas mengenai hukum dari sisi sikap tindak dan perilaku. Artinya, hukum akan dilihat dari segi penerapannya yang diwujudkan dalam sikap tindak dan tingkah laku. Yang termasuk dalam ilmu-ilmu kenyataan apa aja sih? Yang pertama ada sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan psikologi hukum. Yang pertama ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti pada tahun 1882. Dilihat dari perkembangannya, dapat dijelaskan bahwa sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil para ahli filsafat hukum. Ilmu hukum juga memiliki peran strategis untuk lahirnya sosiologi hukum. Hukum sebagai gejala sosial yang ada dalam masyarakat sebagai kajian ilmu hukum mendorong perkembangan sosiologi hukum. Sementara itu, ilmu hukum juga berbicara tentang nilai seperti nilai keadilan, ketertiban, keamanan yang merupakan kebutuhan dari masyarakat. Ilmu sosiologi juga memiliki peran yang sangat penting untuk memecahkan berbagai persoalan dalam hukum yang ada di dalam masyarakat. Dewasa ini banyak sekali persoalan hukum yang diselesaikan oleh hukum yang sifatnya normatif. Dengan demikian, diperlukannya adanya suatu pendekatan yang komprehensif melalui ilmu sosiologi yang merupakan ilmu yang berkenaan dengan kemasyarakatan yang diharapkan dapat memecahkan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Secara umum, ruang lingkup sosiologi hukum adalah yang pertama, mempelajari dasar sosial dari hukum atau basic sosial dari hukum. Yang kedua, ada mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Perspektif penelitian sosiologi hukum dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, sosiologi hukum secara teoritis bertujuan untuk menghasilkan generalisasi atau abstrak setelah pengumpulan data, pemeriksaan terhadap keteraturan sosial, dan pengembangan hipotesis. Yang kedua, sosiologi hukum empiris atau praktis yang bertujuan untuk menguji berbagai hipotesis tersebut melalui pendekatan yang sistematis dan metodologis. Menurut Durkheim, terdapat dua tingkat objek sosiologi hukum. Yang pertama, objek dari sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan dalam masyarakat. Yang kedua, objek dari sosiologi hukum pada tingkat kedua adalah kaidah-kaidah hukum yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan. Kaidah-kaidah hukum tersebut berupa peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan, dan juga keputusan-keputusan lembaga kemasyarakatan. Karakteristik dari sosiologi hukum adalah yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik hukum, seperti pembuatan undang-undang, penerapan, dan pengadilan. Yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatannya. Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu kenyataan atau menyoroti hukum sebagai sikap tindak. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang kedua adalah antropologi hukum. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia, dan logos berarti ilmu atau studi. Pengertian dari antropologi hukum itu sendiri adalah
suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi hukum dikenal dengan adanya antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik terdiri dari yang pertama, paleontropologi yang mempelajari sejarah terjadinya perkembangan manusia sebagai bentuk makhluk biologis. Yang kedua ada sosmatologi yang mempelajari terjadinya perkembangan manusia dari sudut ciri badania. Antropologi budaya terdiri dari yang pertama ada etnolinguistik yang mempelajari tentang penyebaran dan pertumbuhan bahasa manusia. Yang kedua ada prehistory yang mempelajari terjadinya perkembangan dan penyebaran kebudayaan manusia. Yang ketiga ada etnologi, yakni mempelajari dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya, menemukan bahwa melalui manifestasinya akan melihat bahwa hukum itu selalu hadir dalam masyarakat. Bagi seorang antropolog yang mempelajari hukum, sangat penting adalah mengadakan analisis dan konstruksi terhadap perilakuan-perilakuan yang bertujuan untuk memelihara nilai-nilai yang berlaku. Suatu gejala hukum timbul apabila ada perilakuan yang sedemikian rupa sehingga bila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang dihargai oleh masyarakat. Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dari masyarakat. Hukum dilihat tidak secara statis, melainkan secara dinamis, yang mana ia akan terbentuk dan menghilang secara berkesinambungan. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang ketiga ada perbandingan hukum. Dalam bukunya Comparative Law dari Rudolf D. Schlesinger mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukan merupakan suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum, melainkan suatu cara menggarap suatu unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. Tujuan mempelajari perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal-usul dan perkembangannya. Jika kita bertitik tolak pada teori hukum alam, maka tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum guna dapat mengembangkan hukum alam itu sendiri, sehingga tampak adanya persamaan dan perbedaannya. Apabila kita bertitik tolak pada jalur orientasi yang bersifat pragmatisme, maka tujuan perbandingan hukum adalah untuk mengadakan perbaruan hukum dan tidak semata-mata melihat perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum atau lebih. Manfaat dari mempelajari perbandingan hukum adalah yang pertama, unifikasi hukum. Yang kedua, harmonisasi hukum. Ketiga, mencegah adanya Calvinism, hukum nasional dan menempuh kerjasama internasional. Yang keempat, memahami hukum asing. Yang kelima, pembaharuan hukum nasional. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan selanjutnya adalah sejarah hukum. Sejarah hukum adalah suatu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan dengan hukum yang berbeda karena dibatasi oleh waktu. Yang ditekankan dalam studi secara hukum adalah hukum suatu bangsa merupakan ekspresi jiwa dari bangsa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa selalu berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami masing-masing sistem hukum. Sejarah hukum ini tidak dapat dilepaskan dari aliran historical jurisprudence yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Aliran muncul sebagai suatu reaksi terhadap rasionalisme pada abad ke-18 dan semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang dan tradisi. Menurut Lemire, apabila dilihat dari sudut bentuknya, sejarah hukum terdiri atas sejarah hukum ekstern, ruang lingkupnya yaitu perkembangan secara menyeluruh dari suatu hukum positif tertentu. Dan sejarah hukum intern, ruang lingkupnya yaitu
lembaga, dan pengertian hukum dari suatu bidang tata hukum tertentu. Apabila hukum itu dikatakan tumbuh dan berkembang, maka dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sistem hukum yang sekarang dengan yang lalu. Karenanya, untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat, perlu dikenal dan dipahami secara sistematis tentang proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor penyebab keberadaannya, dan sebagainya. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang terakhir adalah psikologi hukum. Psikologi apabila ditinjau dari segi ilmu bahasa berasal dari kata psycho dan logos. Psycho sering diartikan jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior, maka dengan kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu cerminan perilaku manusia. Di dalam masyarakat modern, perilaku manusia ini merupakan suatu yang sangat menonjol pada hukum, yang akan menggunakan hukum sebagai alat tujuan yang dikehendaki. Karenanya, dimaksud dengan psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Adanya ruang lingkup psikologi hukum menurut Sujono ialah yang pertama, segi psikologi tentang terbentuknya norma dan kaidah hukum. Yang kedua, kepatuhan dan ketaatan terhadap kaidah hukum. Yang ketiga, perilaku menyimpang. Yang keempat, psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Dalam psikologi hukum akan dipelajari sikap tindak atau perilaku hukum dari seseorang yang terdiri dari yang pertama, sikap tindak atau perilaku yang normal yang akan menyebabkan seseorang akan menaati hukum. Yang kedua, sikap tindak atau perilaku hukum yang abnormal akan menyebabkan seseorang melanggar hukum, meskipun dalam keadaan tertentu dapat dikesampingkan. Ada beberapa gangguan psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku menyimpang yang melanggar hukum. Antara lain yang pertama adalah neurosis, yaitu gangguan jasmania yang disebabkan oleh faktor kejiwaan atau gangguan pada fungsi jaringan saraf. Yang kedua ada psikosis, yaitu suatu gejala seperti reaksi schizophrenic yang menyangkut proses emosional dan intelektual. Yang ketiga, gejala sosiopatik yang menyangkut reaksi antisosial atau seseorang yang hampir tidak punya etika atau logika. Yang kedua, reaksi disasosial atau seseorang yang selalu berurusan dengan hukum. Selanjutnya, deviasi seksual, yaitu perilaku seksual yang menyimpang. Dan yang terakhir ada addiction atau ketergantungan. Nah, itu tadi adalah yang termasuk dari ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Penerapan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan sendiri di Indonesia itu gimana sih? Penerapan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Indonesia dapat kita lihat di mana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Dan Indonesia juga menganut sistem negara hukum atau Rechtsstaat. Dan juga terdapat undang-undang yang mengatur negara tersebut sehingga hukum di dalam pergaulan di negara Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan adalah di mana hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan ilmu hukum tersebut dipergunakan untuk mengatur hubungan sosial di masyarakat. Ilmu hukum juga diperkenalkan dalam masyarakat agar masyarakat mengetahui sejarah, cakupan, peran, serta mampu membandingkan dengan sistem hukum lainnya. Ilmu hukum sebagai kenyataan juga mengajak masyarakat untuk menilai dan berpikir secara rasional tentang hukum yang diterapkan dalam kehidupan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah atau sikap saya yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.